많이 봤지만 인도네시아에서는 더 대단하다고 하더라고요. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Semakin memanas, Louis van Gaal akhirnya buka suara usai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Begini pengakuannya. Mengejutkan, FIFA sampai turun gunung usai mengetahui timnas Indonesia berani depak Shin Tae-yong sebagai pelatih. Bisa bikin gempar Asia, media Curaçao peringatkan Indonesia tentang kualitas melatih Patrick Kluivert. Tak terima ayahnya dipecat PSSI. Anak Shin Tae-yong beri komentar yang bisa bikin publik tanah air tercengang. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini, FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola dunia turut memberikan tanggapannya setelah timnas Indonesia memutuskan untuk mendepak Shin Tae-yong secara tragis. Ya, Federasi Sepak Bola Internasional itu juga menyinggung keputusan PSSI yang dinilai tergesa-gesa dalam memecat Shin Tae-yong dari timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, PSSI secara mengejutkan mendepak Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia yang telah dia emban selama 5 tahun terakhir. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurut Erick Thohir, pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia sudah direncanakan sebelum timnas Indonesia dikandaskan Cina. Namun, saat itu waktunya terbilang mepet, sehingga PSSI pada akhirnya menunda pelengseran Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Kini, PSSI benar-benar merealisasikan rencana mereka itu. Kebersamaan timnas Indonesia dengan pelatih Shin Tae-yong yang terjalin selama 5 tahun telah berakhir. Erick Thohir mengatakan bahwa suksesor Shin Tae-yong di timnas Indonesia akan tiba pada 12 Januari 2025 mendatang yang berasal dari Belanda. Keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong dari timnas Indonesia mendapat tanggapan banyak pihak, tak terkecuali FIFA selaku Federasi Sepak Bola Internasional. Melalui rilis artikelnya, FIFA merasa terkejut lantaran PSSI mengumumkan keputusan pemecatan terhadap Shin Tae-yong seperti tergesa-gesa. Bagaimana tidak, pemecatan Shin Tae-yong hanya berjarak 2 bulan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia lawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Di sisi lain, FIFA juga mengungkit jasa Shin Tae-yong yang berperan penting dalam kedatangan 15 pemain keturunan Eropa ke timnas Indonesia. Kolaborasi antara pelatih Shin Tae-yong dengan pemain keturunan Eropa tersebut mengantarkan timnas Indonesia mentas di Piala Asia Senior dan U23. Bahkan, timnas Indonesia U23 mampu lolos ke semifinal Piala Asia hingga punya peluang untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 sebelum terhenti di babak playoff. Bukan cuma itu, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar karena mereka masih bersaing di babak kualifikasi hingga mengungguli Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Sebagaimana yang diketahui, nama Louis van Gaal disebut akan menjadi direktur teknik untuk timnas Indonesia. Namun, kabar tersebut dibantah oleh salah satu pelaku sepak bola Belanda, yakni Ruud Gullit. Ya, PSSI telah memastikan terjadi perubahan dalam struktur timnas Indonesia. Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga memastikan bahwa Indonesia sudah punya pelatih baru. Erick Thohir menyebut jika sang pelatih baru akan diumumkan pada 12 Januari 2025 tanpa menyebut siapa sang pelatih. Bukan hanya itu, muncul pula kabar jika Louis van Gaal bakal menempati posisi direktur teknik. Ya, Louis van Gaal punya reputasi yang bagus sebagai pelatih. Dia pernah meraih sukses bersama Ajax Amsterdam hingga Barcelona. Louis van Gaal juga pernah melatih timnas Belanda dan Manchester United. Kabar Louis van Gaal bakal merapat ke timnas Indonesia sebagai direktur teknik dibantah oleh Ruud Gullit. Dia mengaku sudah bertemu langsung dengan Kluivert dan menanyakan tentang hal tersebut.
Saya sudah mengucapkan selamat dan juga menanyakan apakah Van Gaal akan menjadi direktur teknis. Kami baru saja memeriksanya. Singkatnya, dia bilang tidak, ucap Ruud Gullit. Louis van Gaal kini sudah berusia 73 tahun, tidak lagi muda. Ketika melatih Belanda pada 2022 lalu, dia beberapa kali terkendala kesehatan. Saat ini, Louis van Gaal tercatat sebagai penasehat untuk tim Ajax Amsterdam. Saya bisa membayangkannya, sebagai direktur teknik, Anda harus bepergian, Anda harus mencari kemana-mana. Louis van Gaal tidak menginginkan hal itu. Louis van Gaal telah menunjukkan banyak hal dalam karirnya. Dia sekarang harus menikmati hidup dan keluarganya. Dia masih bisa melakukannya dengan sangat baik sesuatu untuk Ajax sebagai penasihat. Selebihnya, dia harus menikmati hidup, jelas Ruud Gullit. Bukan publik tanah air saja yang kesal atas pemecatan Shin Tae-yong. Namun, Shin Jae-won yang merupakan putra dari Shin Tae-yong merasa murka setelah sang ayah mendadak dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Usai pengumuman pemecatan Shin Tae-yong, Shin Jae-won menilai keputusan tersebut tak adil, mengingat ayahnya sudah memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Terlebih, Shin Tae-yong telah mengalami banyak masa-masa sulit selama menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong pertama kali dipercaya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2019 silam saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun awal, menangani timnas Indonesia atau hingga 2024, ada sejumlah pencapaian yang dicetak pelatih 54 tahun ini. Meski demikian, Shin Jae-won paham konsekuensi dari seorang pelatih seperti Shin Tae-yong, yakni dapat mengalami pemecatan kapan saja. Ayah telah menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia sebanyak 50 peringkat dalam 5 tahun, dan kini berada di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Anda mengalami banyak kesulitan sejauh ini. Kami paham, ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dia telah memberikan segalanya untuk membawa Indonesia ke tahap ini. Saya bisa bicara banyak soal perlakukan PSSI ke ayah saya selama 5 tahun, tetapi saya memilih diam. Mari kita lihat bagaimana kalian melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia di tahap ini, ungkap Shin Jae-won menanggapi keputusan tersebut. Sebagaimana yang diketahui, Patrick Kluivert dikabarkan akan menjadi suksesor Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ia dilaporkan akan dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Hal ini juga sudah dikonfirmasi jurnalis Italia yang selama ini rajin memberikan informasi terkait transfer sepak bola, yakni Fabrizio Romano. Menurutnya, PSSI telah resmi mengikat mantan bomber timnas Belanda tersebut untuk menangani timnas Indonesia. Tentu, penunjukan ini menimbulkan reaksi keras dari warganet tanah air. Menurut netizen, Patrick Kluivert dianggap kurang cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong. Netizen yang penasaran mencoba menanyakan kepada salah satu media Curaçao. Hal ini dilakukan netizen lantaran Patrick Kluivert pernah menangani timnas Curaçao sebelumnya. Hai, Kluivert dirumorkan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Saya ingin tahu bagaimana pendekatannya terkait dia melatih timnas Curaçao. Apakah dia bagus? Tanya netizen. Menjawab pertanyaan netizen Indonesia tersebut, media Curaçao tersebut memberikan jawaban jujur. Menurutnya, ayah dari Justin Kluivert tersebut bagus dalam perekrutan pemain, tapi buruk soal taktik di lapangan. Dalam hal perekrutan, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena dia adalah pelatihnya. Namun, taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis melawan negara yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional, ungkap media Curaçao tersebut. Apalagi di periode ketika menjadi pelatih interim, Curaçao justru tampil buruk karena hanya menang sekali. Hal ini juga dibongkar secara belak-belakan oleh media asal Curaçao tersebut. Kluivert kembali ke Curaçao pada tahun 2021 sebagai pelatih interim. Kluivert memainkan 6 pertandingan dan hanya menang sekali, kalah 4 kali. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, dia memainkan salah satu gelandang kami sebagai sayap dan gelandang bertahan sebagai striker, dan kami kalah. Jelas laporan media Curaçao itu.